Tentu saya, tentu saya bicara sesuai dengan kredensial saya ya, sesuai dengan bidang keilmuan saya. Pertama, saya adalah eh, sarjana ilmu sejarah UI, dan saya adalah sekjen pertama dari Ikatan Himpunan Mahasiswa Sejarah Indonesia. Jadi dari sisi apakah buku ini buku sejarah atau tidak, apakah memenuhi kualifikasi sebagai buku sejarah atau tidak, nanti saya akan jadi hakimnya. Yang kedua adalah saya master bidang ilmu komunikasi, dan itu pada cabang semiotika. Jadi saya ahli di bidang semiotika, dalam arti mampu menjelaskan segala sesuatu baik secara sinkronis ataupun secara diakronis gitu. Jadi saya bicara itu. Nah, kalau menurut saya baca seluruh buku ini sampai ke halaman 222. Itu adalah buku yang sangat tidak layak ya. Sangat tidak layak untuk di launching. Sangat tidak layak untuk disampaikan ke publik. Tidak sama sekali memenuhi kaidah-kaidah keilmuan. Kenapa saya katakan demikian? Karena dari sisi penulis saja itu, masa penulisnya satu, editornya banyak. Itu tidak pernah ada. Biasanya editornya satu, penulisnya banyak. Ini udah tentang perenang, dan pas saya ikutin logikanya dan segala macam, sistematika dan segala macam, justru saya makin menemukan bahwa buku ini hanya memenuhi ambisi dari katakanlah para penulis mungkin itu eksis, atau entah apa. Karena saya membaca misalnya masalah yang terkait dengan antara AMB MPO dengan Dipo, itu jauh lebih banyak dokumen yang saya baca, dan jauh lebih banyak buku yang jauh lebih lengkap gitu, dengan sistematika yang bagus. Ada, karena saya mengisi ya banyak sekali LK ya, baik di MPO ataupun di Dipo. Saya dapat dokumen-dokumen yang menjelaskan masalah-masalah yang terjadi gitu, bukan hanya dari sisi penamaan misalnya penerimaan atas tunggal, tetapi juga dari sisi perdebatan yang sangat khusus waktu itu ya. Nah, sebetulnya kalau mau bicara bahkan dari sisi penulisnya saja itu kok seorang ketua umum, maaf ya, ketua umum misalnya HMI MPO, kualitas cara menulis itu menurut saya editannya nggak jelas, kemudian tidak ada catatan kaki dan segala macam, tidak ada subbab sama sekali, semua menulis panjang betul sampai ke bawah, orang nggak bisa bernafas gitu kan, ceritanya kronologinya nggak jelas. Apalagi untuk orang sekarang ya, untuk anak-anak muda milenial itu nggak akan suka dengan buku ini, akan langsung buang potong sampah. Artinya buku ini harus diperbaiki dari sisi itu. Saya nulis catatan ya, nanti kalau catatan saya keluar tentang buku ini, nanti memang betul-betul saya jadi hakim ya, jadi hakim terhadap buku ini. Yang lain juga, HMI MPO selama ini bicara bahwa jauh mereka lebih Islam ketimbang Dipo. Tetapi yang saya tidak temukan dalam buku ini, tidak ada hadis, tidak ada Al-Quran yang dikutip. Hanya politik. Nggak ada sama sekali, saya menemukan. Nggak ada. Ini apa? Jangan tuduhan tadi, tuduhan ke orang lain, justru ada di sini. Nggak ada sama sekali. Nggak ada satupun ayat Al-Quran. Nggak ada satupun hadis yang dimuat, dan itu semua referensi. Dan yang saya tahu, para penulis, baik dari zaman dulu, saya keluarga Masumi, ayah saya penulis, kami berjuang, juara lomba MTQ segala macam. Coba aja, itu tanpa mengatakan Islam, bicara Islam, tetapi tidak ada kutipan ayat Al-Quran,
sebaiknya hentikan buku ini diedarkan, perbaiki dulu. Kalau mau belajar menulis, belajar sama saya. Belajar sama saya. Karena saya penulis, catatan harian saya banyak. Nih. Ini contoh nih, catatan harian saya tanggal 22 Juli 1996. Tulisanku berjudul Situasi Kemahasiswaan Indonesia Menjelang Reformasi Nasional Bangsa Indonesia, dimuat di Swadesi. Ini semua. Saya punya catatan harian. Jadi banyak, lengkap sekali. Sangat lengkap sekali. Artinya kalau menulis saja tidak bisa, menghidangkan tulisan tidak bisa, untuk apa buku seperti ini? Justru akan mengkerdilkan HMI-MPO. Saya mengenal orang tawadu di sana, tapi nggak muncul ketawadukan itu dalam buku ini. Jadi itu ya, mungkin itu emosi mungkin ya. Tapi kalau saya menulis mungkin saya belajar ini. Bukan marah pada siapa. Mungkin ini salah saya juga. Salah saya juga nggak. Kemampuan teknik itu harus dipelajari. Kemampuan teknik itu dulu yang dipelajari. Oke, itu dulu. Nanti kita lanjutkan, dan saya mohon maaf kalau bahasa saya agak keras, dan harus dengan bahasa yang agak keras supaya teman-teman tersadar bahwa jangan yang menurunkan konflik teman-teman. Ini udah kuantum. Kita udah bicara abad lampau. Jadi itu dulu. Saya kira, mohon maaf, nanti kita akan diskusi lebih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Mari semua. Selamat.